Penelusuran BBC, Reinhard Sinaga berasal dari keluarga terpandang. Mereka tinggal di daerah seputar sini. Ia lulus dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur pada tahun 2006 sebelum melanjutkan studi di Inggris pada tahun 2007. Masih ingatkah kalian dengan Reinhard Sinaga? Dalam kasus pemerkosaan dan serangan seksual, Reinhard Sinaga dihukum penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester. Setelah dinyatakan bersalah dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria. Pemerkosaan itu dilakukan dalam rentang waktu 2,5 tahun sejak 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017. Vonis itu dijatuhkan kepada Reinhard pada Januari 2020. Hakim Manchester dalam putusannya pada hari Senin tanggal 1 2020 menggambarkan Reinhard sebagai predator seksual setan. Hakim menilai Reinhard tidak akan pernah aman untuk dibebaskan. Dalam catatan pengadilan terungkap Reinhard membuntuti calon korban yang terpisah dari teman-temannya usai berhura-hura di klub pada malam hari. Reinhard kemudian mengirim calon korbannya ke apartemen di Jalan Princess, kota Manchester. Baru-baru ini, salah satu korban pemerkosaan Reinhard memutuskan tampil di publik. Selain itu, polisi juga merilis foto Reinhard dalam kondisi babak belur. Jaksa penuntut Reinhard mengatakan Reinhard buas saat memerkosa korbannya. Jaksa juga menyebut kejadian itu lebih buruk dari kisah horor gotik. Jaksa penuntut di pengadilan mengatakan dirinya berharap kasus ini meningkatkan pemahaman soal pemerkosaan terhadap laki-laki. Dia juga menyebut kasus ini sebagai contoh dari bagian terburuk dari perilaku manusia. Inilah modus pelecehan seksual yang dilakukan Reinhard Sinaga sebagai seorang predator seksual dan jumlah kasus pelecehan seksual yang dilakukannya. Polisi Inggris rilis foto babak belur Reinhard. Baru-baru ini, kepolisian Manchester Raya merilis foto Reinhard saat dia ditangkap dalam kondisi babak belur pada 2017. Reinhard ditangkap setelah seorang korbannya siuman dan diperkosa dan korban itu melakukan perlawanan. Dalam foto itu, Reinhard tampak babak belur dengan lebam di kedua matanya. Beberapa lembar selop medis menutup luka-luka di bagian alis mata. Reinhard dipukuli oleh salah satu korbannya, seorang atlet yang siuman dan melawan saat tengah diperkosa. Bahkan, detektif yang menangani kasus Reinhard tersebut harus menjelajah ke pelosok negeri. Bahkan, detektif sampai ke luar negeri untuk menjangkau korban-korban dari Reinhard. Sementara itu, detektif itu mengatakan berbagai rekaman video yang dibuat Reinhard mengejutkan dan mengerikan, khususnya karena korban tidak berdaya. Korban pemerkosaan buka identitas. Salah satu korban pemerkosaan bernama Daniel mengatakan dirinya memutuskan angkat bicara ke publik. Motivasinya membuka diri untuk membantu para korban dari Reinhard. Korban ungkap alasan tak lapor polisi. Daniel mengaku tidak pernah mempertimbangkan untuk melapor ke polisi karena dia meragukan apa yang dialaminya, merasa bodoh dan memang tidak tahu apa yang telah terjadi. Dirinya baru yakin telah diperkosa setelah seorang detektif menyelidiki kasus Reinhard Sinaga yang menemuinya. Daniel mengatakan sang detektif memperlihatkan foto-foto serangan seksual yang dilakukan Reinhard. Ia pun mengenali dirinya dalam salah satu foto tersebut.